والصفات وفضل وبارك بجلالك وكمالك على يدي عبادك وأشرف عبادك واسعد العرب والعجم وإمام الطيبات والرحال وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Kita buka dulu halaman 30 di atas kaifiyatani. Halaman 30 baris pertama di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghamiri minanuh al-azimi ni'amuh al-faidi nawaluh al-mutawatiri karamuhu wa ala'uh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus Ketua DKM Al-Ustadz Al-Haj Saiful Hidayat, yang kami hormati Al-Ustadz Al-Haj Mahfud, dan juga para asatizah dan ustadzat yang kami muliakan, serta orang-orang tua kami. Pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat yang Allah berikan, limpahkan, sehingga pada kesempatan ini kita masih diizinkan untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Kemudian kita rangkaikan dengan taklim. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa niat i'tikaf di masjid ini selama kita berada di dalamnya. Kita niat i'tikaf. Baiklah, kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Kita buka halaman 30, lanjutan pembicaraan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Itu rangkaian dari kalimat sebelumnya, ada walaha. Ini masih bicara masalah salat tasbih, salat sunat tasbih. Walaha, dan bagi salat sunat tasbih kaifiyatani, ada dua cara. Jadi pelaksanaannya ada dua cara pada saat salat sunat tasbih. Al-ula, yang pertama, cara yang pertama, antahruma atau antuhrima, karena takbiratul ihram, ahrama yuhrimu, mulai artinya niat. Engkau takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Itu yang pertama, niat takbiratul ihram yang wajib. Summa taqra'a du'a al-iftitah, kemudian biasa setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Summa taqulu, kemudian habis baca doa iftitah engkau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji baginya, wala ilaha, dan tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Itu kita sudah hafal dah, dan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sama dengan salat Id juga kan kemarin selingan itu baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi habis doa Id kita baca itu ya. Berapa kali? Khamsa asyrata, yakni 15 kali, marrotan. Khamsa asyrata marrotan, 15 kali. Ini yang 15 kali cuma bagian pada saat awal aja, di selebihnya nanti 10-10 ya. 15 kali kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sampai 15 kali. Summa taqra'ul fatihata, summa taqra'a antuhrima tadi, summa taqra'al fatihata, kemudian membaca Fatihah, wasuratan ba'daha, dan juga membaca surah ya, surah apa saja setelah itu. Setelah baca Fatihah baca surah. Summa taqulu laha ashron, kemudian engkau berucap 10 kali asron, subhanallah, alhamdulillah tuh. Habis baca Fatihah, habis baca surah, kemudian subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar 10 kali lagi. Summa tarka'a, kemudian engkau ruku dan ruku baca yang biasa ruku, baca doa ruku dulu, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baru sambung fataqulu ashron, engkau baca 10 lagi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Summa tarfa'a, kemudian engkau mengangkat iktidal, mengangkat kepala. Fataquluha, kemudian engkau baca lagi ashron, 10 lagi. Begitu iktidal, habis rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil amsita min sa'in ba'du, sambung subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Summa tasjud, setelah 10 kali engkau sujud. Fataquluha, maka engkau mengucapkan asron 10 kali setelah sujud. Begitu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Summa tarfa'a minas sujudi, kemudian engkau mengangkat dari sujud, duduk di antara 2 sujud. Biasa baca dulu rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Fataqulu, sambung dengan tasbih 10 kali juga. Tsumma tasjudu, kemudian engkau sujud lagi. Fataqulu, engkau sambung baca asron 10 kali lagi. Tsumma taqulu, kemudian engkau mengatakan atau berdoa, mengucapkan tasbih itu tadi ilas saniyah, kepada rakaat yang kedua. Fataquluha, dan engkau mengucapkannya qoblal qiraah khamsa asyarah, sebelum membaca Fatihah, baca surah itu baca 15 kali tasbih. Begitulah yang kedua sama. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini, hadas sabili, berdasarkan cara ini, ila akhiris sholati, sampai akhir sholat.
Itu yang pertama. Cuma nanti yang pertama ini pada saat rakaat yang pertama udah selesai langsung berdiri bacaannya. Kalau tadi kan udah dibaca pada saat baca surah. Nanti yang kedua adalah begitu mau kita naik ke atas rakaat masuk rakaat yang kedua itu duduk istirahat, kemudian baca pada saat duduk istirahat subhanallah alhamdulillah 10 kali. Dan total jumlahnya itu adalah 2 rakaat jadi 150 kali. Ya, kemudian 4 rakaat jadi 300 kali. Ini cara yang pertama. Wal kaifiyatus tsaniyatu, dan kaifiyah cara yang kedua mislul ula, sama dengan cara yang pertama. Ghairu annaka, selain bahwasanya engkau la tasbiha baina at-taharrum, engkau tidak membaca tasbih setelah takbiratul ihram. Jadi baca biasa, iftitah, baca Fatihah, baca surah. Wal qiraah, dan baca qiraah. Bal ba'daha, bahkan setelah baca qiraah itu tasbih khamsa asarah, yakni 15 kali. Ini cara yang kedua nih. Begitu Allahu Akbar, biasa Allahu Akbar kabira, baca Fatihah, baca surah. Kemudian setelah baca surah baru 15 kali engkau baca tasbih. Summa tarka'ah fataquluha, kemudian engkau ruku, engkau mengucapkannya asron 10 kali lagi. Wa ala dzalika, dan berdasarkan itu, wa ala dzalika siyaqi, dan berdasarkan urutan itu, fil arkani, di dalam rukun, ya, asron ya, 10 sama datu, setelah itu 10. Wa tabaqa asrun, maka masih tersisa 10. Fataquluha, maka engkau mengucapkannya ba'dar rab'i minas sujudi, ya, setelah bangun dari sujud asani yang kedua. Itu tadi yang duduk istirahat, kan termasuk duduk istirahat itu sunnah. Kita mau rakaat yang kedua itu duduk sejenak baru ke atas. Kalau sholat yang biasa, kalau sholat tasbih berarti di duduk istirahat itu baca tasbih, baru naik rakaat yang kedua, ya. Asron imma qoblal qiyami, ada kalanya sebelum berdiri, wa imma ba'dahu, dan ada kalanya setelah berdiri. Pokoknya begitu tadi acaranya. Wa qoblal qiraati, dan sebelum membaca. Jadi boleh sebelum kita naik untuk rakaat kedua tadi duduk istirahat, atau naik kemudian ya kita sebelum baca Fatihah dan surah baca lagi 10 kali. Kalau memang kelupaan, ya nanti dibaca di bagian lain, tambahin kekurangannya, kurang 10 yang berarti. Kan 15 cuma pertama saja berdiri. Pada saat berdiri itu 15. Kemudian ruku 10.
i'tidal 10, selebihnya 10 ya. Fafham, maka fahamilah, wa fi kulli raq'atin, dan pada tiap-tiap rakaat, khamsun wa sab'una tasbihatan ya, khamsun wa sab'una 75 tasbih, wal jumlatu, dan keseluruhannya, jumlah keseluruhannya adalah salasumi'atin, yakni 300 kali fi arba'i raka'atin, pada 4 rakaat tersebut. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kalau malam ya. Boleh 4 rakaat asal jumlahnya sama lah ya. Begitu 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, jumlahnya jadi yakni 300. 75 2 rakaat 150, 75 2 rakaat 150, di total semuanya adalah 300 tasbih. Qala ulama, berkata ulama, wa ya'ti bi azkarir ruku'i wal i'tidali was sujudi wal julusi qabla tasbihati, dan datangkan dengan zikir ruku, i'tidal, sujud ya, duduk ya, sebelum tasbih. Tadi itu bacaan biasa dulu ya, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'al mislamin sa'in ba'du, subhanallah walhamdulillah, maksudnya gitu. Pada saat sujud juga begitu juga. Dan ini pada saat dipraktikkan baru terasa ya. Dan boleh berjamaah, sholat tasbih boleh berjamaah ya. Sama dengan sholat tahajud boleh berjamaah. Masalah bolehnya, walaupun tidak disebutkan secara khusus, sholat yang disunnahkan untuk berjamaah boleh berjamaah. Waman nasiyat tasbihati, siapa saja yang lupa tasbih, au ba'daha, atau sebahagian, fi ruknin, dalam satu rukun, rukun pada saat i'tidal, rukun pada saat ruku, pada saat i'tidal, pada saat sujud, itu kan rukun-rukun semua di rukun. Atabiha, maka tambahkan, datangkan dengannya tasbih tersebut, fil ladzi ba'dahu, pada yang setelahnya. Jadi boleh tadi kalau misalnya di rukun lupa giliran sami Allah liman hamidah nggak baca, ya langsung turun aja Allahu Akbar, udah bacanya di sujud, tambahin tadi 10 jadi 20. Jadi kan udah kurang 10 berarti karena lupa ya, tambahin ya. Qultu, maka aku katakan, kata pengarang, qultu, aku katakan, wa yambahi lil mutanassiki, dan patutlah bagi orang yang beribadah atau ahli ibadah, alla yada'a hadhis salata, supaya tidak meninggalkan salat ini. Orang yal mutanasik, orang yang nusuk, artinya ibadah nusuk ya. Tidak meninggalkan salat ini fi kulli usbu'in, pada tiap-tiap minggu, seminggu sekali, setiap malam Jumat misalnya. Ai fi kulli syahrin, atau sebulan sekali. Wa dzalika aqalluhu, dan yang demikian itu minimal paling sedikit sebulan sekali. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Ada sih hadis Nabi yang diajarkan tadi kan kepada Ibnu Abbas, kepada Abbas pamannya ya, Sayyidina Abbas, itu paling tidak seumur hidup itu bisa melaksanakan sekali aja salat tasbih. Kalau mau boleh seminggu sekali, boleh sebulan sekali. Udah selesai dah tuh salat sunat tasbih caranya
Yang berikutnya wa minal mustahab, dan termasuk yang disunnahkan al mutaakkida, wa minal mustahabbil mutaakkidi, dari yang disunnahkan, yang dikuatkan apa? Ihya'u, menghidupkan ma bainal isya'aini, di antara dua isya, artinya antara maghrib dan isya. Kalau isya'aini ya, disebutnya isya'nya aja isya'aini, maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya disunahkan ya, ihya'u, menghidupkan ma bainal isya'aini, di antara maghrib dan isya, bisolatin, dengan solat, wa huwal afdalu, maka itu adalah afdal, lebih utama. Jadi solat termasuk solat awabin namanya, atau solat sampai, kalau awabin cuma 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 3 kali salam berarti. Jadi kalau di maghrib kita menunggu waktu isya, maghrib sampai isya tuh enggak bergerak kita di masjid, itikaf kita ya, itu disunnahkan solat sunnah awabin ya. Atau sholat 20 rakaat ya, ada juga tuh 20 rakaat, nanti dijelaskan di sini. Au tilawatul Qur'anin, atau membaca Quran. Jadi di masjid baca Quran, jangan ngomong kalau perlu sampai isya, sampai sholat isya. Au zikrullah ta'ala, atau zikir kepada Allah, ingat, min tasbihin, berupa tasbih zikirannya, au tahlilin, atau tahlil, au nahwi dzalika, atau seumpama itu, tahlil, tasbih, takbir, boleh apa saja, istighfar boleh, penting zikir ya. Qala Nabi alaihi salamu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi, siapa yang salat setelah maghrib, sitta raka'atin, 6 rakaat, la yafsilu, dan tidak diselingi ya, dia tidak menyelingi, bainahunna, antara 6 rakaat tersebut, bikalamin, dengan ucapan, kagak ngomong artinya ya. Jadi diam aja dah, zikiran aja, baca Quran aja ya. Adalna, niscaya yang 6 rakaat itu, lahu, baginya, ibadatun, yakni laksana ibadah, isnata asyarata sanatan, selama 12 tahun. 12 tahun sanah. Jadi sama dengan 12 tahun tuh ibadah. Wa waroda aidon, dan juga ada anna man shalla, bahwasanya orang yang salat al-maghriba wal isya'a, salat maghrib dan isya, antara maghrib dan isya, bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya, isyrina raka'atan, 20 rakaat, bana lahu, Allah akan membangunkan baginya, Allah akan bangunkan baginya itu, bunia lahu, dibangunkan, baitun fil jannah, rumah di surga ya. Kalau baca bana jadi baitan, bacanya bunia aja, majhul, karena di situ nggak ada alifnya ya. Bunia lahu baitan, baitun jadinya bunia lahu baitun fil jannah, akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Jadi ini habis maghrib, kalau bisa sampai isya, namanya isya'aini ya, jangan kemana-mana ya. Kita pulang juga ngapain, sebentar pulang, kemudian nanti begitu isya balik lagi. Mendingan di masjid aja itikaf, pahalanya besar, zikir ya, baca Quran ya, bisa dapat 1 juz tuh antara maghrib dan isya ya. Kalau ada program kita baca Quran 1 hari 1 juz, itu dapat 1 juz ya.
antara maghrib dan isya, atau zikiran yang lain, atau tadi salat awabin, ya, atau salat yang isyrina rakaatan. Wabil jumlati, kesimpulannya, fahadal waktu ini min asrofil awqati wa afdoliha, adalah waktu yang paling mulia dan paling afdol. Jadi ada waktu-waktu itu yang perlu kita jaga, 4 waktu yang mulia, afdol, mustajab kali kita berdoa. Yakni sebelum maghrib kita udah siap-siap kan, 5:30 misalnya atau jam 5 itu duduk baca Quran atau zikiran atau istighfar. Kemudian setelah maghrib, antara maghrib dan isya, waktu yang kedua jaga tuh, yang kedua. Yang ketiga adalah pada saat fajar, yakni fajar kadzib, ya, di tengah malam tahajud, itu yang ketiga. Yang keempat adalah ya setelah subuh kayak begini nih, habis sholat subuh kita zikiran, termasuk adalah kita belajar taklim, ini bagian dari zikir taklim juga. Ya. Nah ini 4 waktu tuh, sebelum asar, antar maghrib dan isya, kemudian tengah malam, ya, dan yang keempat adalah ya waktu menjelang isyraq, ya, dari sholat maghrib sampai isyraq. Kalau perlu tuh waktu-waktu itu kita jaga. Kalau rumah kita dekat dengan masjid, udah ada di masjid dah tuh, nunggu waktu sholat. Ya. Karena adalah waktu yang paling mulia, saat yang paling mulia. Jadi Allah menciptakan ada waktu-waktu yang mulia, ada tempat-tempat yang mulia. Ya. Tempat yang mulia itu di Mekah, Haramain, Mekah, Madinah. Kemudian kalau kita di Indonesia nggak ada Mekah, Madinah, ada masjid, itu tempat mulia, masjid. Di masjid, ya, di majelis taklim, ini tempat-tempat yang mulia. Dan itu kita perhatikan dan ingat, ya, bahwasanya ini kita harus menghadiri tempat-tempat yang mulia, sholat berjamaah di masjid, ya. Banyaklah yang bisa kita perbuat lebih-lebih. Ya, kita masih berada di bulan haram sampai bulan Muharram. Sekarang Zulhijjah sudah akhir Zulhijjah, ada pertengahan lewat. Masih ada lagi Muharram setelah itu. Dan ini waktu-waktu istimewa juga, bulannya istimewa, ada harinya istimewa, hari Jumat yang istimewa hari. Ya, bulan yang istimewa, malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar. Ya, ini istimewa. Hari 10 hari pertama juga kemarin di bulan Dzulhijjah itu istimewa luar biasa itu waktunya, ya. Dan itu jangan sampai kita tinggalkan, ya, harus kita jaga, ya, kita banyak melakukan perbuatan amal soleh, ya. Jadi itu adalah waktu-waktu itu, waktu yang paling asyraful awqati, ya, wa afdaliha, min asyrafil awqati wa afdaliha. Dari waktu-waktu yang mulia dan waktu-waktu yang utama, fata'akkad, maka kuatkanlah imaratahu. Arti menghidupkan imarah, takmir masjid itu sama imarah. Yang di dalam surah At-Taubah, ya, nomor ayat, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah, ya, dan selanjutnya. Hanya saja innama ya'muru, hanya saja yang mengimarahkan, yang mentakmirkan, yang menghidupkan, artinya masjid Allah, masjid Allah menghidupkan dengan ibadah. Jadi masjid sudah bangun begitu baik, begitu bagus secara fisik, ya, fisiknya, ya, bangunannya luar biasa, ya.
Kemudian harus juga ada kegiatan di dalamnya, diisi dengan ibadah. Ya. Kalau kata As-Sobuni ya, di dalam tafsir fi ayatil ahkam, itu bab berkaitan dengan takmir masjid ya, bahwa memakmurkan masjid itu adalah bisa dengan hissiyah. Hissiyah itu artinya fisik, badan masjidnya ya, bangunannya yang kita sudah bangun rame-rame dengan dana masyarakat jamaah ya. Kemudian yang kedua adalah wal ma'nawiyah, secara maknawi. Bangunannya udah, kemudian maknawinya, isinya mana, kegiatannya mana. Banyak masjid bagus-bagus kagak ada kegiatan. Bukan di Jakarta sih, kadang-kadang di pinggiran Jakarta tuh bagus-bagus banget masjid ya, atau di daerah, tapi jamaahnya juga kurang. Sholat waktu tuh kalau kita datang ya, kita di jalanan misalnya mampir, itu jamaahnya nggak begitu banyak ya. Jadi jamaah masjid itu yang masih banyak itu di Jakarta ya. Di Jakarta luar biasa, di samping maksiat juga banyak, juga orang berbuat maksiat, orang taat juga banyak ya. Makanya masih dijaga kita Jakarta oleh Allah, karena kita masih ada di tengah malam orang yang tahajud, orang yang menangis, orang yang minta kepada Allah ya, itu masih banyak di Jakarta. Kita bersyukur ya, di sini jamaah kita termasuk ya sepakat kompak untuk datang ke masjid. Fata'akkad imaratahu biwadhaifit ta'ati. Jadi yang ada dua tuh, hissiyah, maknawiyah. Ini maknawiyahnya nih, isinya sekarang apa? Yakni dengan wadhaif, tugas-tugas at-ta'ati, ramaikan masjid itu dengan tugas-tugas ketaatan. Wa mujanabatil ghafalat, dan kemudian juga menjauhkan dari kelalaian, wal baqalat, dan yang batil-batil, yang batil-batil. Ada kebatilan masjid itu, kata Imam Ghazali, itu berkaitan dengan masalah larangan-larangan di dalam masjid ya. Jadi ada larangan-larangan di dalam masjid, munkarat misalnya, munkarat al-masajid, kemunkaran masjid. Apa kemunkaran masjid? Orang yang sholat tidak pakai aturan di masjid ya, nggak pakai syarat dan rukun sholatnya, nggak jelas ya. Ini kasih tahu, kalau kita kebetulan lihat, ini munkarat termasuk ya, karena sholat tidak berdasarkan aturan ya. Kemudian masalah toharoh, dari mulai istinja, wudu ya. Kadang-kadang kan orang sembarangan buang air kecil ya, itu tidak disiram kakinya, padahal cerecet-cerecet gitu kan ya, najis. Kemudian naik aja ke tangga ya, kemudian main pergi aja, habis itu datang cuma mau kencing doang ya. Nah ini kencingnya sembarangan lagi, nggak pakai kaidah kaifiyah itu izalatun najasah, bagaimana sih menghilangkan najis. Paling kagak cuci di bagian tempat wudhu ya, kalau mau naik ke atas tuh, apalagi kalau mau nginjak masjid ya. Ini namanya munkarat, kasih tahu kalau kita tahu ya. Orang biasanya kan gitu ya, orang masjid di jalanan, orang pada mampir ya, atau banyak pedagang ya, kayak Darul Falah itu kan banyak pedagang di jalanan itu. Kadang-kadang ya dia pada mampir punya warung, kemudian dia kencingnya ya, buang air besarnya di masjid, tapi ya sembarangan aja. Ini namanya munkaratul masjid. Termasuk juga penggunaan air, nggak boleh boros. Ini munkaratul masjid. Jadi kalau buka keran jangan sampai habis bukanya tuh, ngocor banyak banget. Ya sekedar untuk wudu aja. Ya kalau kita mau wudu, atau sekedar kita istinja aja, bersuci, artinya kita cebok. Kalau kita cebok udah itu ya jangan berlebihan ya penggunaan air. Karena itu air umat Islam itu air wakaf ya, kaum muslimin ya, sehingga itu lebih parah kalau kita kemudian buang-buang boros ya.
Lalai itu namanya al-ghafalat wal batalat. Ya. Wa warada karahata an-naum wa warada karahatun naumi, dan ada yakni tidur yang makruh. Ada hadis tidur yang makruh qabla sholatil isya, sebelum sholat isya. Jadi sebelum sholat isya ba'da maghrib itu tidur makruh, nggak bagus. Ya, walaupun ngantuk banget tahan supaya nggak tidur. Ya. Jadi yang makruh itu tidur yakni setelah maghrib sebelum isya. Mana sih ya, mau lompat melulu. Wa yukrahu, dan mana tadi? Wa hafid ala arba rakaatin. Fata'akkad tadi kaitannya. Fata'akkad masih urutannya ke situ. Wa karahatan naumi, makruh tidur qabla sholatil isya, sebelum sholat isya. Fahdar, maka hati-hatilah, ala jagalah, hati-hatilah. Wahafid, bukan fahdar. Wahafid, dan jagalah ala arba'i rakaatin, ya, yakni 4 rakaat ba'da sholatil isya, ya, setelah sholat isya. Kok situs ya. Karahatin naumi qabla sholatil isya fahdar minhu, maka hati-hatilah jangan sampai tidur. Wa huwa min adatil yahudi, itu termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi, tidurnya setelah maghrib. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, man nama qabla sholatil isya il akhirati, ya, fala anamallahu ainahu, ya. Siapa yang tidur setelah maghrib, ya, qabla sholatil isya, sebelum sholat isya, yang akhir sholat isya, fala anamallahu, maka Allah tidak membuat dia tidur ainahu, tidak ngantuk matanya. Lagi pusing tidur setelah maghrib. Wahafid, dan peliharalah ala arba'i rakaatin, 4 rakaat ba'da sholatil isya, setelah sholat isya. Jaga nih 4 rakaat, ya. Fa inna fiha, maka sesungguhnya pada 4 rakaat tersebut, fadlan, ada keutamaan. Fa inna fiha, maka pada 4 rakaat itu ada keutamaan katsiron, yang banyak, liqaulihi alaihissalam, karena sabda Rasul alaihissalam, ya, alaihissalam, arba'u ba'dal isya'i, 4 rakaat setelah isya, kamislihinna, ya, setelah sholat isya, kamislihinna, itu sama 4 rakaat itu, min lailatul qadri, dari lailatul qadar, berupa lailatul qadar, sama gitu, mislahunna, serupa, ya. Warraq'ata, dan jaga pula 1 rakaat, dan warraq'atu fi lailatul qadri, dan 1 rakaat di malam Lailatul Qadar, ta'dilu, menyamai salasina, 30, ya, alfa raq'atan, 30 alfa raq'atin, 30.000 rakaat, ya. Salasinnya 30, alfanya 1000, rakaatan, rakaat, ya.
fi ghairiha, dibandingkan yang lainnya selain Lailatul Qadar itu, minal layali, dari malam-malam. Kalau tadi 4 rakaat setelah Isya menyamai Lailatul Qadar, sedangkan ya Lailatul Qadar itu ya sampai menyamai ya 30.000 rakaat kalau kita sholat 1 rakaat aja. Minal layali wa hadza mafhumun ya bil hisabi ya. Dan ini dipahami melalui hitung-hitungan begitu kalau mau dihitung ya. Melalui hisab, hitungan, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya, malam qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Fata'ammal, maka renungkanlah ya. Wa yukrahul hadithu, dan dimakruhkan bicara, wal kalamu, dan bicara sama al hadis, al kalam sama dimakruhkan, banyak ngomong ba'da sholatil isya, setelah sholat isya. Karohatan syadidatan, makruhnya makruh yang sangat, illa fi khairin wa shawabin, kecuali kebaikan ya, apa misalnya, jadi nggak boleh banyak kita tuh setelah sholat isya ya, kemudian yang disuruh tidur habis itu, supaya malamnya itu bisa qiyamul lail ya. Itu kalau kita tidur jam 11 itu bisa subuhnya jam 4 masih mending, masih bangun jam 4 ya. Tapi kalau kita tidur ba'da isya itu kenyang banget, kayaknya jam 2, jam 3 itu mata kita udah melek. Itu pun kalau diniatkan mau bangun, kalau kagak diniatkan enggak, pules saja terus. Yang namanya tidur sama kita itu kalau mau turutin ya enggak ada habis-habisnya ya. Jadi ya disuruhnya setelah isya itu tidur, jangan banyak ngomong, kecuali taklim, ada taklim lain lagi, itu namanya kebaikan yang benar ya. Di sini adalah ya seperti ya, apa namanya, kamudarosati ilmin, seperti mempelajari ilmu, mudarosah, baca, mudzakarah, wa mudzakarati, yakni mudzakarah, saling mengingatkan, saling mudzakarah namanya taklim dah, dalam taklim atau mudzakarah ya. Awin nadhari fihi, atau juga melihat ya, memandang, kita membaca, wa ma asbahadzalik, dan seumpamanya, min a'malil birri, dari perbuatan kebaikan ya. Jadi kita yang disuruh adalah tadi yang dilarang, tidak boleh tidur setelah maghrib, antara maghrib dan isya dah. Kemudian jangan banyak bicara, begadang setelah isya ya. Kecuali kalau mudarosah, namanya muzakarah, menuntut ilmu, itu boleh. Kebaikan-kebaikan yang lain ya itu boleh, min a'malil bir, dari perbuatan-perbuatan yang baik ya. Selain itu jangan kita buang-buang waktu ya, tidur langsung niatkan saya nanti mau bangun jam 2, biasanya bangun tuh, atau saya mau bangun jam 3. Itu biasanya begitu kita lihat jam, kita melekin mata kita pas jam 3, pas jam 2. Bagaimana niatannya? Gimana kebiasaannya? Apalagi yang sudah biasa bangun jam 2, bangun jam 3, itu udah gelisah aja tuh ya. Udah gelisah aja, gelapak-gelipak aja ya. Karena memang terbiasa bangun. Tapi kalau tidak, kita turuti tidur ya, enak tidur aja. Kita enggak bersungguh-sungguh, tidak mujahadah, tidak bersungguh-sungguh ya, ya ini ya akan kebiasaan ya meninggalkan sholat malam ya. Jadi kebiasaan sayang ya. Kalau bisa tingkatkan ya, lebih-lebih bulan mulia, hari-hari mulia seperti ini, perlu kita tingkatkan amaliyah kita, ibadah kita, apa sajalah tadi yang disebutkan, zikir, tilawatil Quran, infak, sedekah ya. Nah ini kita tingkatkan ya. Baik, nanti baru wa amma qiyamul laili. Adapun qiyamul lail, yakni adapun
mendirikan malam hari dengan ibadah, dengan sholat terutama ya. Nanti baru kita lanjutkan itu. Dan ini di bagian Qiyamul Lail juga begitu ditekankan Qiyamul Lail dan banyak manfaatnya, termasuk ada hadis yang Allah turun ke bumi setiap sulusul akhir ya, sepertiga malam akhir ya. Itu Allah turun ke bumi untuk menanyakan kepada hambanya siapa yang minta ampun, siapa yang minta sesuatu. Siapa yang minta ampun aku ampuni. Siapa yang minta sesuatu aku akan berikan ya. Dan ya Qiyamul Lail ini paling mujarab ya, orang-orang yang ahli harokah atau pergerakan ya, itu tidak lepas dari Qiyamul Lail. Para ulama ya, para ustadz ya, para kiai itu tidak lepas dari Qiyamul Lail. Mereka bangun malam ya dalam perjuangan ya. Karena ini cukup penting dan niatkan jangan sampai meninggalkan Qiyamul Lail. Kalaupun terlalu lelah, ketiduran, tetapi kita biasa Qiyamul Lail akan dicatat Qiyamul Lail juga sekalipun kita tidur. Tapi sesekali karena saking lelahnya barangkali ya. Tapi kalau tidak terbiasa ya enggak. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita kalau kita sakit, kalau kita lupa, itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang rutin dilakukan, yang biasa dia lakukan ibadah tersebut ya. Ini yang perlu kita jaga waktu-waktu ya, waktu-waktu kita melaksanakan ibadah nawafil sekalipun sunnah ya. Karena sholat-sholat yang sunnah itu nanti akan menambali sholat wajib kita yang ada kekurangannya di akhirat. Disuruh malaikat coba lihat ada sholat sunnahnya enggak ya. Ada sholat sunnah, lihat sholat sunnahnya bagaimana, itu ditambali ya dari yang wajib ya, akan menutupi kekurangan ya. Jadi kalau kita tidak laksanakan sholat sunnah, terutama sholat rawatib itu jangan ditinggal sholat rawatib sekalipun ghair muta'akkidah ya, enggak dikuatkan, ghair muakkadah tidak dikuatkan ya. Itu misalnya sebelum maghrib ya, itu kan boleh aja kita laksanakan, boleh, enggak juga boleh ya. Itu masuk ghair muakkadah ya. Tapi tetap kita laksanakan ya kalau masih ada waktunya. Makanya kalau maghrib itu jangan sampai orang lagi sholat sunnah, habis itu datang yang baru wudhu, sholat sunnah lagi, datang lagi sholat sunnah lagi. Kapan komatnya? Karena waktu maghrib itu cukup picik waktunya ya. Jadi ya makanya insya'ah dalam sabda Rasul, kalau dia ingin silakan sholat 2 rakaat. Jadi tidak dikuatkan di sini. Sekalipun begitu ya kita laksanakan. Apalagi yang muakkad ya, yang dikuatkan ya, sholat rawatib, sholat ba'diyah ya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Nah ini betul-betul kita perhatikan, jangan sampai kita tinggalkan. Baik, saya kira inilah yang bisa kita bicarakan pada kesempatan ini. Nanti baru kita lanjutkan berikutnya. Wa amma qiyamul laili fadluhu adimun wa thawabuhu jazilun ya. Jadi keutamaannya besar dan juga pahalanya itu melimpah ya, berkaitan dengan qiyamul lail. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahman, wa'afana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisirril Fatiha wa bikaramatil Fatiha. Anta ja'alana ya Allah fi hisnikal hasin wa amnikal amin min jami'il adaya wal balaya wasyururi wad durur. Wa idza tawaffaitana ba'da tuli hayatin fi kamal istiqamah wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum fiha
subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.